Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tafsir ayat tentang kemandirian ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Nurul Azizah, NIM 2020410038, dan bersama rekan-rekan saya yaitu Fari Isfaniroh, NIM 2020410044, dan Fahrudin Yusuf, NIM 2020410057. Akan kita bahas yaitu tentang pengertian kemandirian ekonomi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemandirian adalah hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap objek di mana individu memiliki independensi yang tidak terpengaruh terhadap orang lain. Mandiri berarti kekuatan mengatur sendiri, tindakan mengarahkan sendiri, tidak tergantung pada kehendak orang lain. Menurut para ahli, kemandirian menunjukkan pada kemampuan seseorang yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri. Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini, program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Pembangunan di bidang ekonomi ini tidak menjamin perwujudan perbaikan ekonomi masyarakat secara merata. Hal ini menjadi penyebabnya adalah: yang pertama, pembangunan ekonomi itu hanya mengutamakan pertumbuhan. Yang kedua, tidak efisiennya sistem birokrasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya, bentuk-bentuk kemandirian. Menurut Robert Heffinghurst, sebagaimana dikutip Desmita, membedakan kemandirian atas 4 bentuk kemandirian, yaitu 1. Kemandirian emosi, merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi, merupakan kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Yang ketiga, kemandirian intelektual, merupakan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Yang keempat, kemandirian sosial, merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung kepada aksi orang lain. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri kemandirian. Tim Pustaka Familia berpendapat bahwa ciri-ciri kemandirian adalah sebagai berikut. 1. Mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Ia aktif, kreatif, kompeten, dan tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, mempunyai kecenderungan memecahkan masalah. Ia mampu dan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, tidak merasa takut mengambil resiko dengan mempertimbangkan baik buruknya dalam menentukan pilihan dan keputusan. Yang keempat, percaya terhadap penilaian sendiri sehingga sedikit-sedikit tidak bertanya atau meminta bantuan kepada orang lain. Dan yang terakhir, mempunyai kontrol diri yang kuat dan lebih baik terhadap hidupnya. Berarti ia mampu mengendalikan tindakan, mengatasi masalah, dan mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Tafsir ayat tentang kemandirian ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayyi yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala muraddalah wa ma lahum min dunihi min walin. Yang artinya, bagaimana manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Tafsir ayat tersebut menjelaskan Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang menjaganya dari perintah Allah dan menghitung apa yang berasal darinya, kebaikan maupun keburukan. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiat kepadanya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak jalan untuk menghindarinya. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai dan menolak dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai. Dan selanjutnya tafsir ayat mengenai ekonomi, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Al-Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 3. Tafsir ayat tersebut menjelaskan Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agama kita untuk kita, maka agama ini tidak akan kurang selama-lamanya dan tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan teks yang nyata bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan akhirat, kecuali agama ini telah menerangkannya dan telah menjelaskannya apa saja perkara itu. Di antara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi. Berikut ini kami hadirkan sebuah tulisan menarik berjudul Al-Quran Mengatur Masalah Ekonomi yang diterjemahkan dari salah satu subtema sebuah buku yang berjudul Al-Islamu Dina Kamila, Islam agama yang sempurna, karya seorang ulama besar Islam Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti.